Halo sahabat sekitar kita. Beberapa negara memiliki keunikan yang gak dimiliki oleh negara lain, bahkan beberapa hal sangat tak terduga loh. Yuk ikuti sekitar kita channel keliling dunia dan menemukan hal-hal unik yang tersebar di banyak negara. Pertama, kita akan menuju Rusia. Negaranya Vladimir Putin ini emang memiliki keunikan yang belum semuanya terungkap loh. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, luas wilayah Rusia mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Membentang di sebelah timur Eropa dan utara Asia, oleh karena itu hampir semua wilayah Rusia berada di benua Asia. Sahabat sekitar kita, ternyata 60% wilayah Rusia adalah hutan dan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Siberia. Siberia sendiri merupakan kawasan hutan di Rusia yang menutup hampir 10% permukaan bumi. Berkat wilayah Siberia ini, Rusia memiliki lebih dari 1/5 hutan di dunia. Luas hutan di Rusia membentang dari utara hingga ke selatan Eropa Timur. Oleh karena itu, Rusia dikenal sebagai paru-paru Eropa. Sebanyak 415 spesies hewan telah dimasukkan dalam buku merah data Federasi Rusia pada tahun 1997 dan hingga kini dilindungi. Sahabat sekitar kita, dengan dataran yang super luas menyebabkan Rusia memiliki 3 macam iklim. Bagian utara Rusia terletak di zona kutub dingin Samudra Arktik, sementara di bagian selatannya memiliki iklim subtropis dan bagian timur yang terletak dengan Jepang memiliki iklim muson. Rusia memiliki kota terdingin tepatnya di Yakutsk, Siberia. Yakutsk berjarak sekitar 8.100 km dari ibu kota Rusia, Moskow. Jauh juga ya kalau mau ke ibu kota. Fakta nih sob, kota Yakutsk dibangun di atas lapisan es loh. Ih, ngeri-ngeri sedap sih ini, tapi di sisi lain tentu hal ini sangat menakjubkan. Eits, tenang dulu sob, karena lapisan esnya adalah lapisan es yang membeku dalam ratusan meter dan sampai saat ini sih belum pernah mencair. Dan gongnya lagi nih, suhu di kota Yakutsk ini bisa mencapai minus 45 derajat Celcius loh. Wah, gak kebayang sih sedingin apa ya rasanya tinggal di dalam lemari es kali ya. By the way, suhu kulkas di rumah aja gak segitu. Jadi sahabat sekitar kita, kalau kamu jemur pakaian beberapa menit aja udah langsung beku tuh cucian kamu. Karena suhu cuaca yang sedingin itu, penduduk Yakutsk sering mengalami masalah mobil yang sulit menyala karena bahan bakarnya membeku serta kurangnya pasokan air minum normal dalam tanda kutip. Sahabat sekitar kita, salah satu keunggulan Ukraina adalah biji bunga matahari. Minyak biji bunga matahari ini banyak digunakan pada produk kecantikan, misalnya untuk mencegah penuaan, menyamarkan flek hitam, dan cepat menyembuhkan luka. Kamu juga bisa menggunakan minyak dari biji bunga matahari untuk memasak karena kolesterolnya lebih rendah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Pada tahun 2020, Ukraina mengekspor minyak biji bunga matahari sebesar 4,71 miliar dolar atau sekitar 67,8 triliun rupiah. Jumlah ini mencakup 54,4% total ekspor minyak biji matahari dunia, sahabat. Jumlah ini mencakup 54,4% dari total ekspor minyak biji matahari dunia, sob. Luas perkebunan bunga matahari mencapai 20.270 km persegi. Lihat tuh, pabriknya aja segede gaban gitu loh, sob. Masih soal yang terbesar nih, sob. Ini adalah pesawat terbesar di dunia yang berada di Ukraina. Pesawat ini bernama Meria, yang dalam bahasa Ukrainanya berarti mimpi. Pesawat kargo jenis Antonov 225 memiliki panjang 84 meter dan mampu terbang dengan kecepatan 850 km per jam dengan mengangkut 250 ton kargo. Awal pandemi kemarin, pesawat ini sangat diminati sob, karena bisa mengangkut banyak barang dalam sekali penerbangan. Pesawat ini awalnya dibangun pada tahun 1988 sebagai bagian dari proyek besar Uni Soviet. Namun kebanggaan Ukraina ini sudah dihancurkan Rusia.
Hari keempat Rusia menginvasi Ukraina, pesawat ini ikut hancur sob. Para ahli perkiraan butuh dana 3 miliar rupiah untuk memperbaiki kerusakan benda bersejarah ini. Perang emang banyak ruginya ya sob. Sahabat sekitar kita, banyak hal menarik yang bisa kita temui di negara Brazil. Sebagai negara terluas di Amerika Latin dan nomor 5 di dunia, Brazil menyimpan banyak cerita. Pelé, Ronaldo, Neymar, Ronaldinho, Kaká, Thiago Silva adalah sederetan pemain sepak bola legendaris yang berasal dari Brazil. Brazil memang gudangnya pemain bola, karena setiap anak di Brazil sudah bermain bola sejak dia bisa berjalan sob. Di setiap kota minimal harus ada satu stadion sepak bola. Gak heran kan kalau mereka pada jago-jago mainnya? Brazil memang gak bisa lepas dari permainan ini. Namun selain bola ada banyak hal menarik yang bisa kita jumpai di Brazil loh. Sahabat sekitar kita, kalau biasanya petugas polisi memerlukan kendaraan seperti mobil atau motor saat patroli, maupun ketika mengejar penjahat, atau bisa juga menggunakan kuda jika medan yang dilalui sulit dijangkau kendaraan bermotor. Namun sahabat, alih-alih menggunakan mobil motor atau kuda para polisi di sebuah daerah Brazil, tepatnya di Pulau Maroho, petugas polisi menggunakan kerbau untuk menjaga keamanan. Pulau Maroho merupakan sebuah pulau di ujung sungai Amazon. Daerah ini memiliki banyak rawa dan jalanan yang berlumpur. Masyarakat Maroho sudah lama menggunakan kerbau sebagai alat transportasi sob. Kerbau juga bahkan digunakan untuk menyeberang sungai. Kuku kerbau Maroho sedikit lebar sehingga memungkinkan mereka bergerak di medan berlumpur. Masyarakat di sini percaya kalau kerbau merupakan perenang yang baik dan jauh lebih gesit dibanding kuda. Karena itulah polisi-polisi di sini menggunakan kerbau saat berpatroli. Uniknya nih sob, mereka tuh lebih mudah mengejar kriminal yang bersembunyi di alam liar jika menggunakan kerbau. Dari Brazil kita terbang ke Norwegia. Norwegia sejak dulu udah jadi destinasi favorit wisatawan dunia. Sebuah negara yang berada di kawasan Eropa yang berbatasan langsung dengan negara Finlandia, Swedia, dan Rusia. Negara Norwegia terletak akan sejarah bangsa Viking, olahraga salju, dan keindahan alam yang begitu memukau. Tahu film Frozen kan? Itu loh yang kisahnya Ratu Elsa dan adiknya Anna dari kerajaan Arendelle. Konon, keindahan Arendelle terinspirasi dari beberapa tempat di Norwegia yang memang sangat indah. Norwegia banyak sekali menyimpan destinasi wisata yang sangat menyenangkan, mulai dari wisata alam, tempat bersejarah, kebun binatang, taman nasional, hingga museum yang begitu luar biasa. Bryggjen atau dikenal dengan nama Tiski, Bryggjen ini merupakan sebuah dermaga kuno dengan bangunan eksotis yang berada di bagian timur pelabuhan Bergen. Keunikan dari tempat wisata ini adalah terdapat bangunan rumah yang dicat dengan aneka warna. Para pengunjung bisa duduk sambil menikmati makanan di deretan meja, kursi yang langsung menghadap ke laut. Saat ini bangunan ini digunakan sebagai toko, restoran, bar, dan museum. Karena keunikan beragam ini, objek wisata ini menjadi salah satu situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dan jangan lupa berkunjung ke pasar ikannya. Selain bisa berinteraksi dengan penduduk lokal, kamu juga bisa mencicipi aneka seafood lezat. Bahkan kamu bisa memiliki langsung ikan khas Atlantik yang super duper segar. Flamsbana atau dikenal dengan Flams Railway merupakan atraksi kereta api yang memotong lereng gunung dan membentang sepanjang 20 km antara Midel dan Flam. Saat naik kereta api ini, sahabat sekitar kita akan menyaksikan keindahan pemandangan alam ketika liburan di Norwegia. Flamsbana memegang rekor sebagai kereta api yang paling curam yang menjadikan hal ini pengalaman yang paling berkesan. Enggak hanya itu sob, saat naik kereta ini kamu juga akan disuguhkan pemandangan alam berupa lereng air terjun, keindahan dari Fort Nan menjulang, pemandangan pedesaan, dan masih banyak lagi. Bisa tahu seperti apa masa depan? Mungkin Doraemon kasih bocoran. Penasaran lengkapnya setelah yang ini sob? Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like dan nyalakan tombol notifikasinya jika ingin tahu lebih banyak lagi fakta unik lainnya. Bye-bye!